orang bagus, itu yang mau juga banyak. Iya. Makanya tadi kita pengen prosesnya cepat. Gitu. Oke. Juga sebenarnya orang tuh dari dasarnya tuh udah termotivasi tahu. Jadi nggak perlu disuntik-suntik tuh motivasinya. Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman. Betul. Jadi teman-teman pemimpin organisasi, leaders nih harus bisa memberikan progress of improvement selalu ke teman-temannya. Jadi Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Farah. Di sini aku bakalan nemenin kalian buat The Casne. Nah, di podcast kali ini aku melakukan kolaborasi dengan PT Nutrifood Indonesia dan membawa tema Organizational Development. Nah, sebelum kita masuk ke topik bahasan nih, kayaknya kita sapa-sapa dan kenalan dulu dong pastinya sama narasumber kita kali ini. Boleh nih. halo semuanya, kenalin nama aku Glenn. Aku sebagai seorang area marketing eksekutif di Nutrifood, terutama khususnya di area Bandung. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Halo Kak Glenn. Aku Halo, Farah. Oke. Nah, aku pengen tahu nih kabar Kak Glenn hari ini gimana nih? Sehat? Luar biasa dong Oh. Farah, pastinya walaupun ini kasus lagi pada naik lagi ya. Jadi teman-teman selalu jaga kesehatan, tapi harus tetap membawa energi yang positif dong pasti Iya, semangat. bener Gitu. banget. Nah, kira-kira sekarang-sekarang ini Kak Glenn lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Lagi sibuk apa? Pasti kerja ya, gitu ya. Iya, Kerjaan bener. aku sendiri, Farah kalau mau cerita sedikit, Iya, itu boleh. kan aku area marketing di Nutrifood, yang tugasnya adalah biar bisa lebih memperkenalkan lebih dalam lagi nih di area aku terkait dengan brand-brand di Nutrifood Farah. Ya, salah satunya melalui kegiatan sama Farah kayak gini, gitu. Yang kesibukan aku kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita udah kenal ya siapa nih Kak Glenn gitu ya. Oke, nah kayaknya tadi kan kita udah kenalan, udah tanya kabar juga sama Kak Glenn. Gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke topik bahasan nih Kak? Boleh dong, silakan. Oke, tapi kita kayak ke pertanyaan yang pemanasan dulu gitu ya, masih standar gitu ya, masih Stretching dulu gampang ya. ya. Oke, benar. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin nih boleh dijelasin ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang perusahaan Nutrifood secara garis besar tuh gimana sih Kak? Oke, siapa itu Nutrifood Farah ya? Iya, Kata betul. orang soalnya nggak kenal sama kata Saya. Jadi biar teman-teman sayang sama Nutrifood nih gitu ya. Iya, benar. Ya teman-teman, jadi aku sendiri di PT Nutrifood Indonesia, siapa dia? Jadi Nutrifood merupakan satu perusahaan swasta asli Indonesia yang udah tahun ini berdiri selama 43 tahun Farah. Aslinya dulu dari Semarang. Gitu kan, produk pertama kali kita Tropicana Slim. Sekarang kita udah punya 5 brand yang sudah didistribusikan seluruh Indonesia. Gitu. Nutrifood punya visi Farah, yaitu kita ingin menginspirasi masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama dengan cara menyenangkan, dengan cara membatasi asupan gula, garam dan juga lemak atau kita sebut GGL gitu. Nah, maksudnya apa tadi lebih lama dan cara menyenangkan? Karena zaman sekarang kalau di Indonesia sendiri ya, konotasinya kalau mau sehat itu tuh harus sengsara atau kayak mahal banget, Far. Iya, Nah, di bener. Nutrifood kita pengen mematahkan paradigma seperti itu gitu kan, bahwa kalau kamu mau sehat itu bisa dengan cara menyenangkan dan juga terjangkau kok untuk semua pihak gitu, baik dari produk-produk kita untuk teman-teman konsumsi atau dari cara campaign-campaign kita, kayak kita punya kegiatan nasional buat yang mengedukasi kesehatan, podcast seperti ini dan juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, berarti sekarang kita udah kenal nih Nutrifood tuh kayak gimana gitu ya Kak? Oh, ya? tadi aku kurang satu, Apa? brand-brandnya Farah. Oh ya, boleh apa aja nih Kak? Jadi kayaknya? brand-brand kita mungkin teman-teman udah lihat di layar, ini ada Tropicana Slim, brand pertama kita. Terus ada Local Latte buat teman-teman yang suka ngopi gitu ya. Terus ada 3 lagi, ada Nutrisari, Hilo sama ada Elmen gitu. Oke. Berarti sekarang teman-teman juga udah tahu brand-brand dari Nutrifood ini apa aja gitu ya. Oke, aku mau lanjut nih Kak. Dari yang kita tahu nih Kak, perusahaan Nutrifood itu kan suatu perusahaan yang besar dong, jelas pastinya. Nah, pasti banyak juga stakeholdernya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara perusahaan Nutrifood mengembangkan perusahaannya akhirnya bisa sampai sebesar sekarang gitu Kak? Oke, ini berarti dari sisi point stakeholders ya. Iya. Gitu. Pastinya kita harus mendefinisikan stakeholdersnya dulu ya, karena mungkin beda divisi, beda departemen, beda fungsi akan punya stakeholders yang beda-beda. Contoh kalau divisi aku sendiri itu dekatnya stakeholdersnya adalah dengan si customer itu langsung, atau komunitas atau pihak-pihak yang memang berkolaborasi dengan kita untuk saling support gitu Farah. Oke. Gitu. Jadi tapi untuk ngomongin tentang stakeholders, gimana sih dengan stakeholders kita bisa berkembang? Jawabannya adalah dengan berkolaborasi sih Farah. Jadi kita percaya kalau kita pengen melangkah jauh, pengen melangkah besar itu nggak bisa sendiri, gitu kan. Nah, harus menjalin kolaborasi dengan stakeholders dengan yang punya concern yang sama. Contoh misalkan nih, di Nutrifood itu kan concern terhadap kesehatan salah satunya, healthy-nya. Iya. Nah, ada nggak nih partner yang memang bisa berkolaborasi dengan kesehatan? Contoh ada Kementerian Kesehatan. Kita pernah berkolaborasi untuk mengedukasi kesehatan untuk para warga Indonesia gitu, masyarakat Indonesia melalui kampanye kita. Itu mungkin salah satunya gitu. Jadi dalam menjalin kolaborasi juga itu dari Nutrifood itu kita pengen menjalin kolaborasi yang kita sebut adalah sehat, sustainable. Jadi jangka panjang, nggak cuma yang kolaborasi satu ini bagus udah habis itu beres, kita nggak mau. Gitu.
gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pastinya menjawab kebutuhan, concern satu sama lain dan bisa memberikan benefit yang win-win solution gitu Farah kalau bareng stakeholders. Berarti kuncinya tuh kolaborasi gitu ya Kak? Yang jangka panjang, sustainable. Oke nih, aku juga pengen tahu nih Kak, kan salah satu faktor berkembangnya perusahaan Nutrifood bisa nyampe sekarang itu salah satu faktornya itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, gimana cara mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas itu kan melalui proses seleksi. Nah, aku pengen tahu gimana sih cara proses seleksinya nih Kak? Proses seleksi. Iya, mungkin kalau secara flow harusnya kurang lebih mirip ya sama teman-teman mungkin di perusahaan lain juga. Kita nanti teman-teman yang akan daftar itu akan kita ada websitenya di Nutrifood www.nutrifood.co.id. Itu nanti akan teman-teman akan diminta kalau mau bergabung akan mengisi beberapa data termasuk mengirimin CV Farah gitu ya nanti setelah itu akan dipanggil. Nah kalau dulu ada bedanya nih kalau offline sama online gitu ya. Kalau offline dulu sebelum kita pandemi itu setelah dipanggil biasanya kita akan panggil ke kantor. Ke kantor. Nah menariknya di Nutrifood itu rekrutmennya adalah one day proses. Aku masih tetap ngalamin, aku angkatan terakhir yang one day proses. Jadi datang jam 7 pagi itu jobless, jam 7 sore pulang udah ada kontrak kerja. Itu jadi Nutrifood teman-teman semua. Nah prosesnya ya sama, kita akan ada tesnya dulu, nanti ada psikotes, tes kemampuan dasar, terus nanti akan lanjut ke interview, dan juga nanti akan ada masuk ke beberapa interview gitu, ada beberapa tahap, dan juga sampai dengan offering kayak gitu. Itu yang offline dulu. Kalau online bedanya mungkin dari sisi waktu dan juga yang tadi interviewnya offline atau tesnya offline jadi online sih. Kayak gitu. Berarti kurang lebih nggak terlalu beda gitu ya? Nggak terlalu beda gitu kan. Nah itu sih. Jadi untuk mendapatkan sumber daya berkualitas, ya kalau proses rekrutmennya sih kita kurang lebih sama ya flow-nya tadi dari mulai tes, interview dan juga offering. Tapi bedanya mungkin di Nutrifood kita percaya bahwa orang bagus itu yang mau juga banyak. Makanya tadi kita pengen prosesnya cepat. Gitu. Mungkin gitu dulu. Iya, oke. Mantap banget Kak jawabannya ya. Oke, nah kalau misalnya setelah perusahaan menyeleksi sumber daya manusia yang tadi kakak sebutin, nah perusahaan juga kan pasti memiliki tantangan baru nih. Contohnya kayak menyamakan persepsi SDM-nya. Nah, gimana sih cara perusahaan Nutrifood untuk menyamakan persepsi sama SDM-nya biar sesuai sama visi, misi, dan aturan dari perusahaan Nutrifood sendiri? Jadi gitu. Bagaimana SDM yang udah masuk akhirnya bisa sesuai dengan visi, misi, dan juga culture perusahaan gitu. Betul. Ya. Oke, pertama tadi dari proses seleksi. Dalam proses seleksi kita juga harus memilih background orang yang dengan background yang kurang lebih serupa dengan Nutrifood inginkan. Contoh, Nutrifood kan perusahaan yang concern terhadap healthy ya. Nah pastinya harus bisa nyari orang yang juga backgroundnya ada faktor-faktor healthy-nya nih, entah dari pola hidupnya, pola olahraganya, pola makan dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin kita kan bisa lihat dari entah itu profilnya atau pada saat interview itu kan kelihatan. Gitu. Karena yang namanya nyari perusahaan, kalau aku seingatku dulu waktu aku tahap interview ya, itu sama kayak nyari pacar katanya. Cocok-cocokan. Jadi kadang nggak selamanya masalah kompetensi atau kemampuan aja, tapi harus cocok juga secara culture dan juga pembawaannya gitu dari seorang dan culture. Itu yang pertama. Kedua, kita pastinya itu ada penyesuaian visi misi dan juga culture ya. Gitu. Jadi di Nutrifood sendiri ada beberapa filosofi kepemimpinan, terus kita juga punya culture namanya I care, integrity, collaboration, innovation, respect sama excellence itu masuk atau enggak sama si calon karyawan atau karyawan barunya dan semacamnya. Jadi kita ada penyamarataan si visi misi tersebut gitu. Terus pas masuk juga nanti akan ada probation. Probation itu masa percobaan selama 3 sampai 6 bulan biasanya Farah gitu kan. Buat ngeliat tadi, bisa jadi kan kalau pada saat interview kan baru kenal banget tuh. Sama kayak apalagi pacaran baru PDKT banget. Belum tahu tuh busuk-busuknya orang ya gitu ya. Nah, itu akan dilihat selama probation kira-kira bener enggak nih? Bukan masalah bisa atau enggaknya, mampu atau enggaknya doang. Tapi cocok enggak nih si orang ini bermain berdinamika dalam organisasi Nutrifood-nya gitu. Jadi setelah masuk ada tahapan probationnya, kalau udah cocok nih memang ternyata antara nggak cuma dari perusahaan ke karyawan ya, tapi dari karyawan juga ternyata aku cocok nih sama Nutrifood, baru akan kita hire sebagai karyawan tetap gitu. Berarti ada masa percobaannya dulu ya untuk menyesuaikan visi misi sama culture-nya gitu ya. Nah, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas juga kan diperlukan motivasi nih Kak. Motivasi kepada SDM-nya mau secara internal atau eksternal agar SDM-nya juga bisa membantu mengembangkan di perusahaan Nutrifood nih. Nah, aku pengen tahu sih gimana sih cara Nutrifood memotivasi karyawannya secara internal maupun eksternal gitu biar bisa mengembangkan perusahaan Nutrifood sendiri gitu. Ngomongin motivasi ya. Iya. Nah, menariknya gini, dari yang Nutrifood percayain dan aku sempat baca di buku juga, sebenarnya orang tuh dari dasarnya tuh udah termotivasi tahu.
Jadi nggak perlu disuntik-suntik tuh motivasinya. Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman itu menyingkirkan halangan yang menghalangi keluarnya si motivasi orang tersebut, atau kita sebut dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Dan itulah yang Nutrifut lakukan. Jadi sebenarnya kita tahu nih, orang-orang langsung Nutrifut tuh pengen memberikan yang terbaik loh di Nutrifut. Tapi apa sih yang menghalangi dia? Apakah mungkin itu fungsinya? Mungkin dia nggak sesuai. Apakah itu mungkin lingkungan atau kondisi orang itu tersebut bekerja? Atau mungkin hal-hal lainnya nih? Atau mungkin motivasi, tanggung jawab, dan lain-lain kita nggak pernah tahu. Ya kan, preferensi masing-masing. Nah, yang biasa kita lakukan adalah kita perdalam pengetahuan atau pemahaman kita terkait dengan si karyawan tersebut. Kita akan taruh dia di tempat yang memang dia sesuai untuk bisa berkembang, karena dengan berkembangnya dia berkembang juga si Nutrifutnya gitu. Contoh teman-teman, kita di Nutrifut itu nggak ada namanya insentif. Jadi kalau misalkan insentif itu bonus gitu ya teman-teman yang belum tahu. Jadi misalkan kalau di perusahaan biasanya itu kita punya target pekerjaan, kalau target achieve dikasih bonus. Nah kalau Nutrifut enggak, uang bonus yang kita punya itu dibayarin di awal, di gaji karyawan. Jadi nyampe nggak nyampe ya gajinya akan sama, nggak dipotong. Tapi kita percaya dengan kayak gitu, justru aku nih tanpa didorong-dorong, tanpa tarik-tarik gitu ya sama atasan aku, ya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaanku gitu, untuk Nutrifutnya. Karena kita punya goals bersama gitu, kita dapat sense of belongingnya gitu loh. Itu pertama. Kedua, kita di Nutrifut tuh nggak ada absen. Jadi kalau misalkan hari ini kerja atau enggak, kalau misalkan kayak hari ini misalkan atasanku kan lagi nggak masuk ke kantor kan, karena lagi cuti. Nah, misalkan nggak kelihatan kan kalau aku masuk kantor kan? Benar-benar. Ya kan? Tapi aku akan tetap menjaga itu. Kenapa? Karena kalau misalkan aku nggak masuk kantor, mungkin akan sulit menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang aku punya. Gitu. Jadi nggak perlu disuntik-suntik motivasi biar melakukan yang terbaik gitu. Bahkan termasuk ini ya para kenyamanan dalam berfashion gitu ya sama gitu. Jadi kita tuh boleh pakai celana pendek, boleh pakai kaos gitu ya kalau misalkan ngantor, karena kita juga percaya penampilan itu nggak mempengaruhi produktivitas, nggak karena kamu rapi kerjaan jadi bagus, enggak, tapi senyamannya kamu gitu. Jadi cara mengembangkan SDM-nya tadi dari sisi motivasi lebih membuat dia nyaman agar menghilangkan penghalang dari motivasinya dia gitu. Berarti lebih kayak gimana caranya santai dan nyaman waktu kerja gitu ya. Betul. Nah, setahu aku nih di perusahaan itu ada yang namanya pengembangan karir terhadap karyawan. Mungkin salah satu contohnya adalah pelatihan karyawan. Nah, aku pengen tahu biasanya nih apa sih jenis pelatihan yang berguna untuk pengembangan karir karyawan yang ada di PT Nutrifut ini? Jadi kalau misalkan caranya sendiri ya, platform ya, kita mungkin aku sebut ada dua, satu dari platform, satu dari bentuk koordinasi gitu ya. Dari platformnya sendiri kita ada beberapa platform yang memang bisa diakses oleh semua karyawan untuk belajar, namanya adalah Nutriversity. Jadi itu kayak ibaratnya tuh kuliahnya untuk teman-teman di Nutrifut nih, baik yang sifatnya wajib maupun opsional gitu, yang memang untuk tetap mempertahankan si kemampuan karyawan untuk tetap stay relevan dengan ilmu-ilmu yang diberikan. Sama tuh bentuknya kayak kuliah tuh. Jadi ada modul-modulnya, ada tesnya, ada kuisnya, ada video pembelajaran juga, jadi kayak belajar lagi. Terus ada kita juga di Nutrifut tuh orang-orang suka belajar banget ya gitu ya, kayak sharing. Jadi banyak platform belajar. Contoh ada namanya adalah Nutrifut Business Course. Itu biasa serangkaian set buat belajar bisnis kembali dari operasional, marketing, brand, strategi, dan lain-lain untuk orang-orang yang sedang naik jabatan. Contohnya. Terus ini kebetulan aku juga lagi ikut nih saat ini, namanya adalah Managing People Series. Itu 6 sesi kelas selama 5 bulan kalau nggak salah. Itu isinya adalah kita belajar bagaimana menjadi leader yang lebih baik lagi. Jadi kayak kita tuh di Nutrifut tuh dituntut kayak orang kuliah lagi, belajar lagi gitu. Karena kita percaya dengan berkembangnya si karyawan itu juga akan mengembangkan si perusahaannya. Itu dari sisi platform, Farah. Yang kedua, kita juga banyak kegiatan kayak meeting gitu, yang sifatnya adalah untuk bisa koordinasi dan juga menyamakan persepsi dan saling sharing idea dan strategi gitu ya dari yang kita miliki. Kayak kita punya namanya adalah Sarasehan. Sarasehan itu kayak ngobrol bareng sama CEO, bareng sama head of departemen gitu ya, head of division. Terus kita juga ada namanya adalah Grande, Open Sharing, Encode. Itu kayak beberapa forum nasional yang sifatnya adalah untuk saling berdiskusi, saling sharing juga untuk menentukan strategi ke depannya gitu. Terus di Nutrifut juga kita encourage untuk setiap orang kan pasti punya preferensi masing-masing. Ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka C. Nah, bagaimana caranya dari masing-masing kesukaan tersebut? Satu, karyawan tuh boleh menjalankannya. Jadi gak waktunya ada 24 jam habis buat kerja terus tanpa nggak bisa dapat waktu untuk pribadi. Jadi mampu gitu ya. Dan kedua, kita tuh bisa loh dari expertise yang kita miliki. Itu untuk diimplementasikan di kerjaan kita saat ini.
gitu. Contoh nih, kayak aku misalkan sekarang lagi mendalami dan suka yang namanya data. Aku di marketing akhirnya bisa mengimplementasikan ke expertise aku di data di dalam pekerjaan aku loh. Gitu, dan akhirnya itu bermanfaat untuk si perusahaannya. Gitu. Jadi kita juga boleh exercise sesuai dengan interest kita. Jadi seru lah gitu. Oke. Berarti kalau misalnya secara kalau di luar platform itu lebih ke sharing gitu kak? Betul, ada meeting koordinasi, sharing, belajar dan lain-lain. Oke. Berarti gitu guys pelatihannya. Kayak kuliah lagi. Iya benar. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya kak? Boleh. Nah, sekarang aku mau bicara tentang SOP perusahaan Nutrifood ya kak? Oke, yang aku tahu nih, PT Nutrifood tuh udah banyak banget orang yang tahu dan mungkin udah ribuan lebih SDM yang ada di dalamnya nih. Nah, dengan banyaknya SDM tersebut, aku pengen tahu nih gimana cara PT Nutrifood menerapkan SOP perusahaannya, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di dalamnya gitu. Oke, jadi bagaimana ada SOP tapi menyesuaikan kebutuhan. Iya, betul. Betul. Jadi kalau misalkan namanya SOP, instruksi kerja, guideline dan semacamnya kita pasti ada ya, sesuai dengan fungsi divisi dan juga level masing-masing dari si karyawan atau fungsi tersebut gitu parah ya. Tapi aku nggak akan go into details ke sana. Tapi kita mungkin bedanya gitu di Nutrifood, kita juga selalu mengencourage teman-teman juga jangan takut buat bisa menularkan insight, inisiatif dan juga ide yang sifatnya dari bawah ke atas atau kita sebut dengan bottom up. Kenapa maksudnya bottom up? Terkadang yang namanya struktur dari atas ke bawah itu kan nggak akan selamanya relevan. Zaman berubah ya kan, zaman terus berubah. Tiba-tiba pandemik aja cara kita kerja pasti berubah dong. Yang harus WFO jadi WFH dan semacamnya. Nah, dengan bottom up inisiatif yang selalu terjadi di karyawan kita untuk bisa mendorong manajemen di atas, itu membuat Nutrifood menjadi perusahaan yang agile. Jadi adaptif terhadap perubahan. Nah, itu juga salah satu motonya Nutrifood untuk bisa menjadi agile tadi. Gitu. Jadi SOP ada, tapi kita juga mengencourage buat tim-tim kayak aku nih di area atau di bawah gitu ya, itu untuk bisa juga ngasih insight, ngasih inisiatif ke atas. Gitu. Oke, mantap. Oke nih, aku next lagi. Nah, perusahaan Nutrifood kan banyak banget yang tadi udah Kak Glenn sebutin, ada brand-brand kayak Tropicana, Slim, Lokalate dan lain-lainnya. Nah, tapi aku pengen tahu nih, gimana sih cara Nutrifood bisa ngontrol semua brand produknya, tapi itu bukan salah satu aja gitu yang menonjol, semua itu bisa menonjol gitu. Gimana tuh Kak? Jadi yang namanya suatu brand, parah itu pasti punya namanya adalah brand plan. Jadi selama 1 tahun, 5 tahun atau beberapa periode tertentu, fokus dari si brand tersebut apa sih? Kan lagi pengen main ke arah mana nih, pengen mendayung kemana nih, kurang lebih seperti itu. Nah, dan setiap brand itu juga pasti punya fokus segmen target customer yang beda-beda. Contoh kayak fokus segmennya Lokalate, pengennya lebih ke anak muda yang suka ngopi, lifestyle. Itu berbeda dengan Tropicana Slim yang lebih concern terhadap kesehatan. Mungkin untuk orang-orang yang lebih tua umumnya gitu ya, orang lebih tua dan semacamnya. Jadi dan masing-masing customer tersebut punya pendekatan, cara pendekatan yang beda-beda. Kalau misalkan sama teman-teman lewat Lokalate nih, mungkin sama teman-teman mahasiswa kan kita podcast yang kekinian banget kan, yang mahasiswa banget kan. Benar. Gitu. Tapi dengan Tropicana Slim mungkin caranya beda lagi, mungkin iklan di TV atau mungkin yang memang approach langsung ke komunitas karena lebih dekat ke customer-nya dengan pola kegiatan seperti itu gitu Farah. Gitu. Nah, dari brand plan yang tadi aku sebutin di awal itu akan ditranslate tuh dengan aktivasi-aktivasi di lapangan nantinya gitu, maupun distribusi produknya disesuaikan dengan si target customer-nya gitu. Berarti lebih ini kali ya, mau fokuskan sama target customer-nya mau kemana. Betul, jadi ada namanya adalah 4P gitu. Sekarang udah banyak 7P, 11P gitu ya, tapi dulu dasarnya 4P. Jadi kita menyelaraskan antara produk kita, customer-nya siapa, distribusi di mana, cara promosi seperti apa dan lain-lain gitu. Nah, aku next ya Kak. Jawabannya kayak lama-lama makin seru gitu, makin panas ya. Tadi pemanasannya udah dapet ya. Oke nih, jadi aku nih punya pengalaman kan, aku juga kan ikut organisasi nih Kak. Tapi dari pengalaman aku sendiri, kalau misalnya semakin banyak SDM tuh makin sulit buat kontrol SDM-nya nih. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih cara perusahaan Nutrifood untuk mengontrol SDM-nya biar bisa mengerjakan pekerjaannya tuh sesuai dengan ditugaskannya gitu, dengan maksimal tapi. I see. Nah, kata menariknya tadi ada di kata mengontrol sebenarnya Pak. Jadi untuk menjaga bisnis kita tetap berkembang dengan berjalan dengan baik, pasti kita punya namanya adalah grand plan gitu ya. Kayak bisnis kita mau ngapain atau divisi, aku nih misalnya divisi marketing mau ngapain, itu ada namanya kita sebut dengan BSC. Itu jadi kayak beberapa poin, beberapa payung gitu ya, ibaratnya framework yang perlu kita capai
yang perlu kita jadikan acuan gitu ya, agar fungsi keseharian yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh bisnis Nutrifood. Seperti ini. Jadi dari atas ke bawahnya ada tuh, dan kita tahu oke, aku harus ngapain untuk brand ini, untuk kegiatan ini dan lain-lain. Tapi dari tujuan besar perusahaan tadi itu di Nutrifood juga mengencourage untuk level-level di bawahnya juga punya tujuan masing-masing, atau yang kita sebut dengan adalah self MBO. MBO itu manajemen by objective, gitu ya. Jadi kayak bagaimana sih fungsi-fungsi dari level di bawahnya, entah itu yang kayak aku nih departemen Jawa Barat itu kan bagian dari nasional gitu ya, atau area Bandung bagian dari Jawa Barat, dan aku pun bagian dari organisasi kan. Bagaimana plan dari individu atau level yang lebih kecil tadi itu align dengan fungsi yang di atasnya. Kenapa perlu ada pribadi? Karena mungkin kan setiap orang perlu berinovasi gitu kan. Yang betul. Mungkin di atas nggak bisa capture semuanya. Nah, that's why dengan berinovasi tadi, dengan punya goals pribadi tadi atau planning strategi pribadi tadi, itu juga akan bisa mempengaruhi dari level yang lebih rendah untuk bisa kita jaga. Jadi kita ada kayak koneksinya gitu loh perusahaan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu inline dengan apa yang perusahaan lakukan, tapi tidak menjadi robot perusahaan gitu. Kita tetap bisa punya ranah kita, andil kita tahu nih baiknya seperti apa untuk dikembangkan. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Menarik ya ternyata ya. Cara mengontrol. Jadi Nutrifood tuh nggak suka mengontrol kayak kamu hari ini harus ngapain, kamu kondisi harus ngapain, itu dibebasin. Yang penting goalsnya nyampe nih, goals besarnya. Kenapa seperti itu? Karena mungkin setiap fungsi, setiap area akan punya treatment yang berbeda-beda. Iya betul. Gitu. Berarti lebih santai lah ya, nggak otoriter lah bahasanya. Betul, gitu. Yang penting bagaimana nyampe si tujuan tadi tetap dengan baik. Gitu. Sisanya dibebasin. Nah kan perusahaan Nutrifood juga sebuah organisasi gitu, kurang lebih kan sama juga seperti organisasi kemahasiswaan lah. Nah, kira-kira ada saran nggak dari Kak Glenn sendiri cara untuk mengelola SDM yang bisa diterapin di lingkungan organisasi kemahasiswaan nih Kak? Cara gitu ya. Yang aku belajar sendiri di Nutrifood teman-teman gitu ya. Yang pertama, yang namanya suatu organisasi itu harus punya visi, misi dan goals yang jelas. Betul. Jadi organisasi kamu itu pengen kemana sih arahnya? Itu harus jelas. Jadi yang dibutuhkan oleh anggota itu bukan motivasi, tapi clarity disebutnya, kejelasan kita mau kemana. Itu yang pertama. Jelas nih, misalkan Nutrifood yang menginspirasi Indonesia, masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat, jelas. Jadi baik dari cara karyawan berkeseharian gitu kan, menampilkan keluar produk-produknya, ya pasti akan ada relate dengan sehat-sehatnya loh. Gitu. Jadi kita jelas. Yang pertama itu. Terus yang kedua, menurut aku juga harus bisa mengencourage masing-masing anggotanya, masing-masing anggota organisasinya juga untuk bisa berkembang, untuk bisa mengeluarkan idenya, untuk bisa speak up, untuk bisa juga punya andil, tanggung jawab, kepercayaan dalam mengembangkan si organisasinya, Farah. Gitu. Karena organisasi yang besar tuh nggak bisa dari atas ke bawah, tapi harus bisa sama-sama dari bawah ke atas, sama-sama jadi lebih besar. Kayak gitu. Jadi nggak boleh takut-takut tuh kalau misalkan nanti teman-teman punya organisasi, ayo harus bisa ikut mengajak teman-teman anggota lainnya nanti untuk bisa berkembang sama-sama untuk berkembangnya si organisasi tersebut. Gitu, Farah. Tuh. Buat teman-teman nanti udah disebutin ya sama Kak Glenn tips-tipsnya gitu yang bisa diterapkan di organisasi. Sama tadi ingat yang di awal. Apa tuh? Bahwa teman-teman nggak perlu motivasiin anggota teman-teman, karena dari awal mereka udah mau ikut organisasinya aja, berarti udah termotivasi banget tuh. Betul. Nah, yang perlu dicari adalah atau dihilangkan si halangannya tadi. Loh, kok di awal udah semangat banget, tiba-tiba kok loyo, kenapa nih? Lagi ada masalah apa nih? Nah, itu yang mungkin dia ajak ngobrol, dicari tahu, dicarikan solusinya. Gitu teman-teman ya. Saran dari Kak Glenn, kalau bisa diterapkan nanti ya buat kalian semua mempunyai organisasi gitu. Apalagi ini ngomongin tentang anak muda ya. Apa itu, Kak? Anak muda zaman sekarang itu ya, itu suka banget yang namanya adalah tantangan. Betul. Jadi teman-teman pemimpin organisasi, leaders nih harus bisa memberikan progress of improvement selalu ke teman-temannya. Jadi tantangan baru lagi yang cukup menyenangkan, cukup challenging untuk bisa dijawab sama si anggotanya gitu, untuk bisa berkembang. Benar-benar. Nah itu tadi. Ya pada itu banyak tuh ya. Yang satu tadi visi misi, yang kedua untuk mengencourage dari bawah, dari anggota juga untuk bisa mendorong organisasi berkembang. Yang ketiga bagaimana mengembangkan si anggotanya tersebut. Tuh tips saya dari Kak Glenn ya guys. Jangan lupa diterapkan di organisasi kalian. Gitu. Nah, aku lanjut ya Kak ya. Udah capek belum Kak Glenn? Lanjut sejam lagi ya. Nah, PT Nutrifood Indonesia kan yang tadi Kak Glenn sebutin juga nih kan perusahaan swasta nasional kan yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya makanan minuman yang memberikan manfaat kesegaran, kesehatan dan penampilan yang berkualitas nasional, benar kan?
Nah, aku pengen tahu nih, apakah PT Nutrifood tuh pernah mengalami krisis bahan baku atau mungkin efek dari situasi politik tentang kebijakan pemerintah yang memiliki efek ke kualitas pekerjanya gitu kak? I see. Kalau misalkan krisis ya mungkin pernah terjadi ya. Kalau di Oh. Bandung tuh aku juga nggak tahu pasti, tapi kita sempat ngalamin krisis besar tuh di tahun 1997 waktu krisis motor di Indonesia. Itu kita sempat pabrik tuh berhenti produksi. Tapi Nutrifood itu nggak sama sekali mencat karyawan kita dan bahkan gaji tetap jalan. Gitu karena kita sayang itu sama karyawannya. Karena karyawan kan kitanya udah bekerja yang terbaik untuk Nutrifood. Nutrifood juga ya akan yang terbaik kembali gitu kan kepada karyawannya. Terus pas awal pandemik misalkan, itu kan kita life changing banget ya. Kita berubah lah dari 180 derajat dari cara hidup kita. Nah itu di Nutrifood udah berikrar bahwa kita nggak bakal pengurangan orang karena pandemik. Bukan karena performance itu beda lagi ya, tapi karena pandemik ya udah kita tahu ini harus berubah. Ya kalau emang ternyata disuruh berubah atau berbeda dengan yang dulu, kita akan menyesuaikan gitu. Bukan malah mengurangi orang kurang lebih gitu sih mungkin itu ya yang aku ingat ya dua yang cukup besar. Oke. Nah sekarang kan tadi kayak udah perusahaannya gimana, cara ngontrolnya gimana. Nah, aku pengen tahu nih tentang manajemen yang ada di dalam perusahaan Nutrifood. Nah, kenapa nih perusahaan itu perlu memiliki suatu manajemen yang tangguh di dalamnya untuk mendukung suatu bisnis? Gitu. Kenapa perlu manajemen gitu ya? Yeah. Mungkin karena aku juga mungkin mohon maaf bukan dari background manajemen gitu ya. Karena aku jawab sesuai dengan experience aku aja gitu ya. Nah, kenapa sih perlu manajemen Sarah gitu kan? Karena kan namanya suatu proses pasti ada komponen di dalamnya tuh. Betul. Ada komponen manusianya, ada komponen sistemnya, ada komponen hubungan antara manusia dan juga sistemnya itu yang ngerjain tuh. Betul. Nah, manajemen gunanya adalah untuk menjaga faktor-faktor yang kalau misalkan nggak dijaga tuh bakal bisa kemana-mana tadi gitu ya, bakal buyar gitu ya, tetap di dalam digawangin gitu kan, dan bisa sesuai dengan tujuan si besarannya tadi si perusahaannya gitu. Jadi manajemen tuh justru gunanya bukan untuk mengatur tapi mewadahi. Oh iya. Menurut aku seperti itu. Oke. Kayaknya nggak kerasa nih, udah lama banget kita bincang-bincang. Udah lama ya? Udah lama kali udah capek belum? Enggak loh. Oh enggak, masih semangat? Masih mau ada yang dibahas? 10 lagi boleh? Oke. Nah, tadi kan aku udah bincang-bincang nih sama Kak Glenn dan dilengkapin sama topik bahasan yang seru dan penuh insightful banget nih buat teman-teman semua. Nah, mungkin sebelum aku tutup podcast kali ini ada closing statement mungkin dari Kak Glenn? Closing statement ya. Oke. Ya teman-teman untuk yang nonton ini, mungkin teman-teman calon-calon leader semua di Indonesia gitu ya, dimanapun itu berada, ya semangat belajar teman-teman semua, semangat berkarya. Nanti teman-teman terutama teman-teman kampus nanti yang nonton bakal sebentar lagi lulus gitu kan, dan bakal berkarya ke tempat selanjutnya, entah yang membisnis sendiri, entah yang menjadi karyawan gitu ya. Betul. Semangat terus berkarya, semangat terus belajar, karena belajar tuh nggak beres pas beres teman-teman beres kuliah. Bahkan aku pun di perusahaan sekarang tetap perlu belajar gitu kan. Karena zaman terus berubah ya, yang harus menyesuaikan ya kitanya untuk bisa tetap thrive, kita sebutnya thrive gitu ya. Kembang di sekarang mungkin itu aja kali ya. Closing statementnya semangat semua lah teman-teman gitu ya, semangat belajar. Semoga podcast ini bisa jadi sharing yang insightful untuk teman-teman semua. Oke, makasih buat Kak Glenn karena udah memberikan banyak insight. Tetap sehat ya, tetap sehat ya. Di highlight ya, tetap sehat semuanya. Oke, makasih banyak buat Kak Glenn karena udah ngasih insight-insight baru ke teman-teman. Dan buat teman-teman semua jangan lupa komen, subscribe dan like channel ini. Oke, see you next podcast. Bye bye.